Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asrain Mukliha selaku moderator pada hari ini dalam membersamai perdebatan pada hari ini dengan mosi realisasi energi bersih di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menyampaikan terkait bagaimana mekanisme perdebatan kita pada hari ini. Satu, perdebatan akan dimulai dari pihak pro dan argumentasi selanjutnya akan disampaikan oleh pihak kontra. Dan di akhir perdebatan akan disimpulkan oleh saya selaku moderator. Kedua, durasi pembicara pro dan kontra maksimal 5 menit. Ketiga, interupsi dilakukan dengan on mic dan saat menyampaikan sanggahan dapat disampaikan jika telah dipersilahkan oleh pihak yang diinterupsi. Keempat, interupsi dibuka saat 1 menit awal dan akan ditutup saat 1 menit terakhir. Sebelum memasuki perdebatan, izinkan saya untuk melandasi terkait perdebatan kita pada hari ini. Yang dimana mosi terkait hari ini adalah realisasi energi bersih di Indonesia. Isu energi bersih telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini, di mana kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri. Sementara sumber energi fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu bara semakin menipis serta memberikan dampak lingkungan yang cukup serius. Polusi udara, emisi karbon, dan perubahan iklim menjadi konsekuensi nyata dari ketergantungan manusia terhadap energi tidak terbarukan. Sementara Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan potensi sumber daya alam yang melimpah, berada di persimpangan penting dalam menentukan arah kebijakan energinya. Di satu sisi, Indonesia masih mengandalkan energi fosil untuk memenuhi kebutuhan listrik dan bahan bakar nasional. Namun, di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar yang dapat mengembangkan energi terbarukan seperti energi tenaga surya, angin, air, biomasa, dan panas bumi. Pemerintah Indonesia telah menargetkan net zero emission pada tahun 2060, serta menyiapkan berbagai kebijakan transisi energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan pemanfaatan energi panas bumi. Namun, realisasi energi bersih di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan teknologi, pendanaan, infrastruktur, hingga kesadaran publik yang masih rendah terhadap pentingnya energi keberlanjutan. Dengan latar belakang berikut, muncullah pertanyaan penting, apakah realisasi energi bersih di Indonesia merupakan langkah yang tepat dan realistis untuk dilakukan? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar dari mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu realisasi energi bersih di Indonesia. Langsung saja kepada pihak pro disilahkan untuk menyampaikan argumentasinya. Bayangkan sebuah negeri yang setiap lampunya menyala tanpa harus menggali gunung atau menenggelamkan hutan. Bayangkan jika energi yang menghidupi kota besar tidak lagi berasal dari keringat masyarakat desa yang tanahnya rusak akibat aktivitas pertambangan. Sebuah negeri yang menyalakan masa depan dari langit, bukan menggali masa depan dari tanah. Namun hari ini bayangan itu masih semu. Energi masih digali di desa, tapi dinikmati dengan merata di perkotaan. Udara di sekitar pertambangan berdebu, sungai tercemar, masyarakat berkonflik dengan pertambangan. Ketimpangan energi ini bukan sekedar masalah teknis, ini adalah masalah keadilan. Kita sedang menghadapi dua krisis besar yang saling berkaitan, krisis iklim dan krisis ketahanan energi. Karena kita masih bergantung pada sumber daya yang cepat habis dan harga global yang fluktuatif. Dan ini juga menyumbang lebih dari 37% total energi emisi karbon nasional. Selama lebih dari 70 tahun, ekonomi kita berdiri di atas industri batubara dan minyak bumi yang hari ini menuju sunset industri. Maka, realisasi energi bersih bukan pilihan, tapi kewajiban moral, ekonomi, dan amanat konstitusional. Ini sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara wajib memastikan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir industri. Yang kami maksud juga dengan realisasi energi bersih adalah sebuah proses transisi bertahap menuju sistem energi nasional yang rendah karbon dengan menekankan 4 hal utama. Pertama, penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Penerapan teknologi carbon capture storage atau CCS, yaitu sistem penangkap karbon dari PLTU yang mampu mengurangi emisi 90% dan pengembangan industri hijau berbasis riset universitas dan potensi lokal, serta menerapkan keadaan energi agar daerah penghasil juga menikmati hasilnya.
capture tapi jembatan menuju transisi. Kita bisa memanfaatkan PLTU sambil menekan emisinya sembari membangun infrastruktur hijau bertahap. Artinya, bukan teori, tapi yang terjadi di Kalimantan Timur dan Jawa Barat, Indonesia sudah melakukan uji coba carbon capture. Lalu, bagaimana mekanisme transisi energinya? Pertama, setiap daerah mengembangkan energi sesuai dengan potensinya. Misalnya, Jeneponto di Sulawesi Selatan, mereka telah mengembangkan PLTB Tolo 1 dengan 20 turbin berkapasitas total 72 megawatt. Kemudian, wilayah bisa melakukan sama. Misalnya, NTT biomas panas bumi, serta Sulawesi dengan tenaga angin dan lautnya. Kita tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Kita cukup memulai hari ini. Dari sana, kita akan belajar meniru kesuksesan dari Jeneponto ke daerah-daerah lainnya. Kedua, pemerintah perlu menjembatani antara riset dan industri nasional. Banyak riset panel surya, baterai, dan turbin karya anak bangsa yang terhenti di meja laboratorium karena tidak ada dukungan produksi massal. Maka perlu bentuk pusat inovasi energi nasional yang mempertemukan universitas, BUMN, dan swasta. Juga intensif fiskal hijau seperti tax holiday bagi industri yang memproduksi komponen berdalam negeri. Ada interupsi? Izin interupsi kepada tim Pro. Bagaimana tim Pro memastikan bahwasanya pengangguran bahwasanya pekerja dari tenaga ekstraktif itu tidak akan menciptakan pengangguran baru jika adanya transisi. Terima kasih. Baik, sangat bagus. Kita juga akan program transisi sosial bagi para pekerja batubara. Kita tidak bekerja di sektor lama ditinggalkan, maka itu bisa dilatih ulang. Mereka akan mendapatkan reskilling agar bisa bekerja di industri baru seperti perakitan panel surya, pemeliharaan jaringan listrik desa, atau riset energi terbarukan. Karena sebenarnya mereka punya basic skill yang cukup untuk mendapatkan reskilling agar bisa diberdayakan pada industri hijau yang baru. Lalu, bagaimana jika pihak kontra berargumen, biaya awalnya terlalu tinggi? Jawabannya sederhana, ya investasi awal memang besar seperti membangun jalan tol, manfaatnya tidak langsung terasa hari ini saat kita membangunnya, tapi akan menyelamatkan masa depan. Lagi pula, pemerintah setiap tahun juga mengeluarkan ratusan triliun hanya untuk sekedar subsidi energi fosil. Jika sebagian dana itu kita alihkan untuk insentif energi hijau, transisi ini tidak hanya mungkin, tapi akan jauh lebih efisien dan berkeadilan. Pada akhirnya, ketika kita bicara tentang energi bersih, kita tidak sedang berbicara tentang mimpi utopis. Kita sedang membahas strategi bertahan hidup bangsa. Energi fosil telah membawa kita sejauh ini, tapi kini sudah waktunya kita menulis bab baru, bab tentang kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang paling kaya sumber dayanya, melainkan bangsa yang paling bijak mengelolanya. Mari kita lihat bagaimana Eropa bisa menguasai banyak sektor dunia meskipun sumber daya alamnya tidak sekaya Indonesia. Maka Indonesia juga bisa melakukan dan memimpin transisi Asia dengan cara memulainya ini untuk masa depan Indonesia yang lebih adil, hijau, dan mandiri dari dalam sampai kita menjadi macan Asia. Kami tim Pro sepakat untuk adanya transisi hijau di Indonesia. Baik, Dewan Juri yang terhormat rekan berpikir dari tim Pro, kami dari tim Kontra menolak sepenuhnya mosi realisasi energi bersih di Indonesia. Bukan karena kami anti lingkungan, tapi karena kami pro kedaulatan bangsa. Realisasi energi bersih saat ini bukan solusi, tapi ilusi. Di tengah ekonomi yang belum stabil, infrastruktur yang belum siap, dan ketergantungan impor yang tinggi, transisi energi bersih justru mengancam stabilitas nasional. Sebelum masuk kepada paparan argumen dari tim Kontra, kami akan menyampaikan beberapa sanggahan terhadap tim Pro. Mereka menyebut transisi bertahap dan berbasis daerah. Faktanya 38 provinsi di Indonesia hanya ada 8 yang memiliki kapasitas energi terbarukan di atas 100 megawatt. Artinya apa? Sebagian besar daerah belum siap dan mereka terkesan memaksa. Tim Pro juga menyebut bahwasanya PLTB Tolo 1 Jeneponto Sulawesi sebagai keberhasilan, padahal proyek itu masih tergantung 100% pada komponen impor dan subsidi pasar. Mereka juga setengah-setengah dalam menjalankan mosi ini. Mereka mengatakan bahwasanya mereka akan merealisasikan, tetapi mereka masih mengadaptasi carbon capture storage. Artinya apa? Artinya itu realisasi belum siap. Jika seluruh Indonesia meniru model seperti yang ada di Sulawesi pun, itu juga akan membuat bagaimana subsidi energi itu bisa membengkak. Dan siapa yang akan menanggung? APBN. Yang terjadi memperparah defisit APBN. Dan ketika mereka bicara soal keadilan energi, energi hijau juga tidak akan memenuhi dan tidak akan menyelesaikan masalah terhadap keadilan energi. Panel surya yang ada saat ini itu high cost. Listrik di desa tetap akan padam dan industri kota
kota yang paling diuntungkan. Memasuki argumen kami yang pertama bahwasanya realitas teknis dan ekonomi kita masih belum siap. 80% listrik Indonesia masih bergantung pada batu bara dan energi terbarukan baru mencapai 14,3% dari target 23% di tahun 2025. Dengan kondisi itu memaksa realisasi energi bersih sekarang sama saja seperti menyalakan lilin sebelum punya listrik. Lebih dari 90% panel surya, baterai, dan turbin angin di Indonesia diimpor dari Tiongkok. Bagaimana terkait dengan hal ini? Ada interupsi barangkali dari tim pro? Kalau saya akan mention bahwa ketika kamu bilang hanya 8 provinsi yang punya ini, kamu lupa bahwa energi bersih ini bersifat desentralistik, tidak harus berpusat di kota besar. Artinya, energi terbarukan bisa dibangun dalam skala kecil dan skala kecil dan besar serta tersebar di beberapa titik daerah tergantung dengan topografinya. Jadi meskipun secara provinsi mereka tidak punya satu sumber daya yang besar, mereka bisa membangun di setiap desa disesuaikan dengan sumber daya yang Waktu tersedia di daerah habis. tersebut. Baik, ketika tim pro mengatakan seperti hal tersebut, artinya apa? Artinya sebenarnya itu memerlukan namanya distribusi energi lagi, dan itu akan tetap memberikan high cost kepada realisasi energi bersih ini, dan itu tidak akan pernah menjawab yang namanya keadilan sosial. Bahwasanya kami akan melanjutkan argumen transisi cepat itu justru memindahkan ketergantungan gitu. Tidak hanya menimbulkan kemandirian, mereka akan dijajah dengan pajak yang baru dan lain-lain. Dan secara ekonomi investasi transisi energi ini di tahun 2060 saja diperkirakan mencapai 1 US dollar triliun. Artinya apa? Dengan utang negara yang terus naik, siapa yang akan menanggung beban biaya tersebut? Bukan industri besar, tapi rakyat kecil yang akan memulai dengan membayar listrik yang meningkat dan pajak yang meningkat. Memasuki argumen yang kedua, bahwasanya beban sosial dan juga keadilan energi itu tidak akan pernah tercapai dengan adanya skema yang dibawakan oleh tim pro. Tim pro baru bicara bahwasanya green job reskilling itu tidak semudah itu. Realitanya reskilling itu tetap akan memerlukan biaya dan tentu basic knowledge-nya sudah berbeda antara energi ekstraktif dengan energi hijau. Transisi energi bersih belum tentu bebas dari konflik juga. Konflik sosial dan ekologis pasti akan terbentuk dengan adanya misalkan beberapa PLTA yang masih dibangun di lahan-lahan masyarakat. Dan itu bisa menimbulkan konflik. Kalau energi bersih dibangun dengan cara yang kotor, itu tidak akan menimbulkan manfaat yang baik. Transisi hijau tanpa kesiapan sosial hanya akan melahirkan ketimbangan baru. Energi mahal di desa, keuntungan besar di kota. Yang kita butuhkan itu bukan hanya ambisi-ambisi saja, tetapi juga keadilan energi. Maka kami akan percaya bahwasanya solusi alternatif yang akan kami bawakan itu akan berdampak lebih efektif dibandingkan dengan tim pro. Yaitu kami akan memberikan solusi, energi bersih ini tidak akan dijalankan, tetapi kami akan percaya dengan energi fosil bersih, hasil inovasi anak bangsa. Teknologi carbon capture storage, seperti yang dimention oleh tim pro, itu sudah terbukti memberikan manfaat. Lantas kenapa kita memerlukan waktu yang lebih lama dengan energi bersih? Kalau mending dari tim kami itu mengembangkan riset yang sudah ada. Hilirisasi energi, kedaulatan energi sendiri yang sudah kita punya. Carbon capture storage sudah terbukti dengan direalisasikan di lapangan Gundih dan Sukawati dan itu terbukti efektif. Artinya Dewan Juri yang terhormat, realisasi energi bersih saat ini itu hanyalah mimpi hijau di atas pondasi rapuh. Indonesia tidak butuh revolusi hijau yang terburu-buru. Kami tim kontra menolak mosi ini sepenuhnya dan tim hanya akan memenangkan perdebatan kali ini jika mereka bisa lebih kompleks dan lebih jelas menjelaskan bagaimana mekanisme biaya transisi energi hijau ini tidak membebani APBN ataupun rakyat kecil. Dari kami tim kontra sekian, terima kasih. Baiklah, tibalah kita pada sesi perdebatan akhir di hari ini, yang dimana pihak pro dan kontra memberikan argumen terkait bagaimana realisasi energi bersih di Indonesia apakah bisa terlaksana atau tidak. Di sisi pro menyatakan bahwasanya hal ini bisa direalisasikan karena bahwasanya jika kita hanya bergantung pada energi fosil itu sama saja akan merusak atau memperparah terkait bagaimana krisis iklim atau lingkungan saat ini, yang dimana Indonesia harus melek terkait bagaimana perkembangan teknologi saat ini dan bagaimana energi bersih itu sendiri. Namun yang bisa dijelaskan bahwa pihak pro hal ini tidak akan dilaksanakan secara terburu-buru atau langsung direalisasikan secara keseluruhan, tapi akan dilaksanakan secara bertahap. Hal ini juga sudah terlaksana di Jeneponto terkait kincir angin. Itu salah satu bukti nyata bahwa energi bersih bisa dilaksanakan. Dan lagi bahasanya di pihak pro juga akan mengembangkan atau mengajak kerjasama dari pihak universitas yang telah melakukan banyak riset tapi tidak ada implementasi langsung terkait teknologi itu sendiri. Nah, di sisi kontra menganggap bahwasanya ini sangatlah tidak mungkin untuk terlaksana Dewan Juri. Karena pertama, Indonesia sendiri
80% atau sebagian besar masih menggunakan energi fosil itu sendiri, dan itu menandakan bahwa Indonesia itu sama sekali belum siap, Dewan Juri terhormat. Belum lagi terkait bagaimana konflik sosial juga akan terjadi jika energi bersih ini tuh terlaksana, Dewan Juri terhormat. Sehingga dari PIP kontra menyatakan bahwasanya tidak perlu untuk terburu-buru atau melaksanakan energi bersih ini, tapi Indonesia sama sekali tidak siap dari segi teknologi, dari segi pendanaan, dan lain sebagainya. Dan mereka menjelaskan bahasanya kita hanya perlu untuk mengembangkan inovasi terkait capture storage itu sendiri, Dewan Juri Terhormat, untuk mengatasi polusi dari eh, fosil itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.